Dialog kita lanjutkan kembali, Mirsa. Masih ada Mas Fernando, ada juga Mas Ali dan juga Mas Kennedy. Tadi Mas Andi sudah pamit duluan ya semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali. Terakhir tadi Mas Fernando belum kita kasih kesempatan nih. Kalau kita sudah berdiskusi bagaimana kemudian ceruk mana yang dimanfaatkan begitu ya oleh para calon. Kalau Dharma Kun sendiri bagaimana kemudian bisa memetakan audiensnya atau masyarakat mana yang kemudian kira-kira bisa ditargetkan untuk mencapai, tadi kan Anda juga bahwa mengatakan satu putaran untuk Dharma Kun juga itu visible. Ya, Mas Fernando. Ya. Ya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau kita yakin bahwasanya kita bisa meraih suara dalam satu putaran memenangkan Pilkada Jakarta. Ya, walaupun kita independen, ya, kita sudah datang ke masyarakat langsung belusukan. Dan masyarakat menyatakan mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh calon gubernur kita. Masyarakat mengatakan kami percaya karena langsung terjun ke masyarakat tanpa harus membawa tim-tim dari manapun. Yang saya lihat begitu kalau dalam keterangan sebelumnya Ibu Siti Fadila juga mengatakan seolah-olah Dharma Kun ini menjadi antitesis begitu dari dari keajekan partai politik begitu. Apakah memang itu kemudian yang bagaimana kemudian Anda memoles pasangan Dharma Kun ini sebagai alternatif bagi orang yang kemudian kecewa dengan partai politik, demikiankah? Ya, jadi kita sih yakin para pemilih yang tadinya tidak puas dengan partai politik akhirnya kepada kita. Ya, kita tidak juga menafikan juga bahwasanya partai politik itu baik, ya. Tapi yang terjadi sekarang nih, masyarakat bilang, loh, kami memilih melalui partai, tapi suara kami tidak didengar. Jadi masyarakat kayaknya mau mencoba untuk Pilkada Jakarta ini. Mereka mau memilih dari calon independen, ya, yang mereka rasa tidak ada nanti sangkutan kepada partai manapun, begitu. Jadi artinya masyarakat bisa menyuarakan langsung apa yang menjadi harapan mereka tanpa ada embel-embel, begitu. Baik, kita ke Mas Kennedy. Mas Kennedy, kita bisa melihat bahwa belum di tengah masyarakat sendiri nampaknya belum, meskipun tadi dikatakan mesin partai sudah mulai panas atau bahkan belum sempat dingin dari Pilpres kemarin, tapi di tengah masyarakat sendiri apakah kemudian sudah apakah masyarakat ini sudah mulai sudah mulai panas begitu dalam menyongsong Pilkada Jakarta yang hitungannya 2 bulan nih. Kemudian kita dikasihkan tokoh-tokoh yang tidak dalam top of mind. Kalau misalnya kita lihat RK saja pada saat itu kan adanya di 18%-an. Sedangkan jauh gapnya dibandingkan dengan Anies, dibandingkan dengan Ahok dalam survei sebelumnya. Yang Anda lihat masyarakat ini menerimanya biasa saja sebab Pilkada Jakarta atau memang belum panas, Mas? Ya, dengan tidak hadirnya dua figur ya, Anies dan Ahok yang di Pilkada 2017 itu menghadirkan polarisasi di tengah masyarakat dengan isu-isu agama yang mengemuka itu, tentu saja itu sangat berpengaruh terhadap tensi politik di Pilkada DKI Jakarta kali ini gitu loh. Oleh karena itu menurut saya ke depannya ini mungkin mereka ada berkah juga dari ketidakhadiran Anies dan Ahok ini sehingga Pilkada Jakarta ini bisa relatif lebih sejuk ya, lebih sejuk, dan juga kita berharap yang dipertarungkan adalah gagasan dan juga program-program bagaimana menghadirkan solusi bagi masalah
perkotaan di Jakarta ini seperti banjir, polusi, kemacetan gitu, dan tidak lagi berkutat di isu-isu yang dalam tanda petik sangat politis, bahkan membawa sentimen primordial gitu. Itu yang kita harapkan bersama-sama gitu. Jadi biar masyarakat kita juga menjadi semakin rasional gitu. Baik, baik. Kalau dalam mungkin bisa dibahas sedikit mengenai karakteristik masyarakat Jakarta dalam hal ini, bagaimana kemudian mereka menentukan pilihan mereka? Apa kemudian yang dicari begitu dari seorang calon gubernur dan juga wakil gubernur? Ya, karena level pendidikan di pemilih Jakarta ini jauh di atas rata-rata nasional ya, dari tingkat pendidikan. Tentu saja pemimpin yang lebih teknokratis, menawarkan program-program yang menyentuh mereka secara real, itu tentu yang lebih dicari oleh masyarakat pemilih Jakarta secara umumnya gitu loh. Ketimbang di daerah lain yang mungkin pemilihnya itu tingkat pendidikan lebih rendah, kemudian juga mungkin tingkat ekonominya juga di bawah rata-rata penduduk Jakarta, itu mungkin lebih rentan terhadap fenomena money politics gitu loh. Tapi kalau di Jakarta, menurut saya pemilihnya jauh lebih rasional dan juga mengedepankan tawaran program dari masing-masing kandidat yang akan bertarung gitu. Dalam pandangan Anda, manuver seperti apa yang bisa dilakukan para kandidat begitu untuk menggenjot elektabilitas mereka dalam waktu yang sangat sempit ini? Ya, tentu tidak ada kata lain ya. Maksudnya karena ini di Jakarta, tentu permainan serangan udara itu menjadi penting karena relatif pemilih Jakarta terakses dengan internet, dengan menonton media massa gitu. Tapi juga tentu saja harus turun langsung ke lapangan, jadi permainan darat pun juga harus diperkuat. Oleh karena itu mesin partai dan juga mesin relawan itu menjadi penting gitu loh. Bagaimana membangun jaringan-jaringan, menghidupkan kembali jaringan-jaringan untuk meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas. Baik, baik. Kita akan nantikan tentunya bagaimana kemudian jalannya pilkada di Jakarta ini. Kita sangat dini ya, bahkan belum kampanye saja belum dimulai kita sudah membicarakan mengenai satu putaran. Kita akan menantikan tentunya bagaimana jalannya kampanye dan apa saja kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan di pilkada Jakarta ini oleh para kandidat. Terima kasih Bang Fernando, terima kasih Mas Aldi, dan juga terima kasih Bang Kennedy telah bergabung sama kami di Sindol Prime. Terima kasih. Terima kasih.